Selamat pagi teman-teman semua, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Pagi ini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan keduanya merupakan salah satu objek dan subjek yang saling berkaitan yang terjadi dari era dahulu hingga sekarang ini. Keberadaan pemimpin sebagai orang yang penting dalam menentukan tujuan, memberi motivasi, dan melakukan ragam tindakan ke bawahannya. Maka dari itu, kehadiran seorang pemimpin akan selalu menjadikan dirinya sebagai orang yang memimpin serta dapat mengambil sebuah keputusan bagi organisasi atau lembaga tersebut. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi yang dimiliki oleh pemimpin untuk mengarahkan bawahannya menjadi taat, hormat, dan mudah bekerja sama dalam menjalankan tugas masing-masing di suatu organisasi tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dalam mempengaruhi orang lain atau bawahannya dalam mengarahkan segala hal untuk menjadi lebih baik serta dapat mencapai sebuah sasaran atau tujuan yang telah ditentukan bersama dalam sebuah organisasi atau lembaga tersebut. Sebagai seorang pemimpin pun juga memiliki peran yang begitu besar dalam memimpin sebuah lembaga. Karena maju mundurnya suatu lembaga sebagian besar juga pengaruh dari pemimpinnya tersebut. Yang kedua, tipe-tipe kepemimpinan. Adapun tipe-tipe kepemimpinan yang dikenal dan diakui keberadaannya dalam manajemen pendidikan. Di antaranya yang pertama, kepemimpinan otokratik. Seorang pemimpin yang tergolong otokratik memiliki serangkaian karakteristik yang biasanya dipandang lebih negatif. Dalam kepemimpinan otokratik ini terlihat bahwa dalam pelaksanaan kepemimpinannya, seorang pemimpin yang bertindak sebagai penguasa sehingga segala tindakan dan keputusan atas suatu masalah sesuai dengan kehendak pemimpin. Pada tipe kepemimpinan seperti ini, setiap bawahan harus taat dan patuh dengan segala aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpinnya tersebut. Yang kedua, kepemimpinan yang laissez-faire atau masa bodoh. Dalam tipe kepemimpinan yang laissez-faire ini merupakan kebalikan dari pemimpin otokratik. Artinya, dalam pemimpin laissez-faire ini memberi kekuasaan sepenuhnya kepada anggota atau bawahan. Bawahan diberi kebebasan dalam mengembangkan sarannya sendiri, memecahkan masalah, dan tidak ada pengarahan dari pemimpin. Dalam tipe ini memiliki sifat yang memberikan kebebasan penuh kepada para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya. Tingkat keberhasilan organisasi lembaga yang menggunakan tipe kepemimpinan ini disebabkan karena adanya kesadaran atau dedikasi dari beberapa anggota, bukan karena pengaruh dari pemimpinnya. Tipe yang seperti ini biasanya kurang memiliki terhadap lembaga tempat mereka bekerja karena mereka bekerja sesuai dengan keinginannya sendiri, bukan dari petunjuk atau keputusan pemimpin. Pemimpin yang seperti ini menganggap demokrasi yang seolah-olah diartikan sebagai kebebasan bagi setiap anggota untuk mengemukakan dan mempertahankan pendapat dan kebijakan masing-masing. Ketiga, kepemimpinan demokratis. Dalam makna demokratis ini tergambar bahwa apa yang akan kita putuskan dan laksanakan itu disepakati dan dilakukan secara bersama-sama. Tipe demokratis ini berlandaskan pada pemikiran bahwa segala aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan dapat segala mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tipe kepemimpinan yang demokratis ini sangat berbeda dengan kedua tipe kepemimpinan yang sebelumnya, karena pada tipe ini pemimpin tidak bertindak otoriter dan tidak pula menyerahkan segala sesuatunya kepada bawahannya.
Dapat dilihat bahwa dalam tipe ini antara atasan sebagai pemimpin terhadap bawahannya sama-sama bekerja sama mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini berarti setiap pemimpin mengambil keputusan dan kebijakannya akan selalu mendiskusikan dan melibatkan dengan bawahannya. Serta saran kepemimpinan demokrasi ini menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompoknya. Maka berhasil tidaknya suatu kelompok tidak hanya terletak pada kepemimpinannya saja, namun juga kepada bawahannya dan seluruh anggotanya. Yang keempat, kepemimpinan karismatik. Tipe kepemimpinan yang karismatik ini pada dasarnya adalah tipe kepemimpinan yang didasarkan pada karisma seseorang. Dengan karisma seseorang dapat mempengaruhi orang lain dalam sebuah organisasi. Seseorang yang memiliki karisma tersendiri akan mampu mengarahkan bawahannya. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik khusus, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat karakteristik khusus, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar. Yang kelima, kepemimpinan tipe militeristik. Tipe kepemimpinan yang biasa memakai cara lazim digunakan dalam kemiliteran. Pemimpin yang bertipe militeristik ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat diantaranya dalam menggerakkan bawahan lebih sering menggunakan sistem perintah. Dalam menggerakkan bawahannya senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya. Tipe kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam memengaruhi para pengikutnya. Dari kelima tipe kepemimpinan tersebut memiliki ciri khas yang tersendiri dari antara 1, 2, 3, dan sampai kelima yang dapat mempengaruhi anggotanya. Maka pada setiap pemimpin memiliki tipe kepemimpinan tersendiri. Namun pada saat ini mungkin lebih banyak menggunakan tipe kepemimpinan demokratis yang melibatkan bawahannya. Jadi seorang pemimpin itu dalam menjalankan suatu organisasi tersebut melibatkan semua anggotanya dalam melaksanakan kegiatan dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Noviti Nengse. Saya akan menjelaskan mengenai keretakan dalam organisasi dan kepemimpinan visioner. Keretakan dalam organisasi ini ditimbulkan oleh beberapa kesalahpahaman. Kesalahpahaman tersebut ada 5, yaitu pertama, pada prosedur hubungan dalam organisasi tidak diikuti dengan benar. Kedua, kurangnya komitmen penuh dalam menjalankan pekerjaan di dalam organisasi. Ketiga, adanya kepentingan pribadi organisasi dipergunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Keempat, permasalahan yang tidak ada habisnya. Kelima, tidak adanya pembagian kerja dan juga pembagian keuntungan secara adil. Dan berikutnya yaitu kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner ini dapat diartikan sebagai pola di mana dalam menjalankan kepemimpinan yang ditunjukkan untuk memberi arti pada usaha atau kerja yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan serta makna dalam usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Pemimpin visioner ini setidaknya memiliki 4 kompetensi yang dimiliki, yaitu yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan manajer dan karyawan lainnya. Yang kedua, pemimpin visioner harus memiliki lingkungan luar dan memiliki kemampuan bereaksi secara tepat dan segala ancaman dan peluang. Yang ketiga, pemimpin harus memegang peran penting dalam membentuk dan memengaruhi praktek organisasi. Seorang pemimpin harus memiliki atau dapat mengembangkan untuk mengatasi masa depan. Pemimpin visioner ini memiliki peran dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan pemimpinannya yaitu sebagai berikut: pemimpin visioner sebagai penentu arah, pemimpin visioner sebagai agen perubahan, pemimpin visioner sebagai juru bicara, dan keempat, pemimpin visioner sebagai pelatih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan poin yang ke-5, yaitu
Gaya komunikasi dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi itu pasti memerlukan suatu komunikasi untuk berhubungan atau bersosialisasi dengan antara anggota satu dengan anggota yang lain. Maka dari itu di sini kita perlu mengetahui gaya komunikasi yang ada dalam suatu organisasi. Gaya komunikasi adalah seperangkat perilaku antar pribadi yang terrealisasi yang digunakan dalam satu gaya komunikasi yang digunakan bergantung pada maksud si pengirim dan harapan dari penerima. Kemudian macam-macam gaya komunikasi. Yang pertama yang wajib kita ketahui yaitu the controlling style. The controlling style ini ialah pengendalian dalam satu arah komunikasi, yang mana pihak-pihak yang menggunakan controlling ini lebih memusatkan perhatiannya kepada pengirim pesan dibandingkan upaya mereka berharap pesan. Yang kedua yaitu the coalition style, yang mana ini mengenai landasan kesamaan, sehingga orang-orang yang menggunakan ini ialah orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi, sehingga menimbulkan keinginan dalam dirinya itu untuk memiliki kesamaan, satu visi satu misi, yang mana style ini memudahkan tindak komunikasi dalam kelompok atau antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Gaya yang ketiga yaitu ialah the structuring style. The structuring style ini merencanakan pesan-pesan verbal guna lebih memantapkan tujuannya. Yang keempat yaitu the dynamic style. The dynamic style ini cenderung agresif. Tujuan utamanya yaitu untuk komunikasi yang agresif juga, yang mana bertujuan untuk menerima perangsang. Yang kelima yaitu the reliquing style, yang mana ini merupakan kesediaan penerima saran dari lebih mementingkan menerima saran daripada memerintah. Nah, gaya komunikasi ini efektif bagi organisasi yang mana melibatkan banyak orang. Gitu, dalam artian organisasi ini memiliki banyak anggotanya. Yang terakhir, gaya komunikasi yang terakhir yaitu the withdrawal style, yang mana memiliki arti mengalihkan persoalan-persoalan. Misalnya dengan kata-kata seperti ini: saya tidak ingin ikut campur dengan urusan ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.